kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Mari urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan secara sederhana. Mari Roh Kudus biarkan sharing ini membawa kebenaran-Mu sendiri masuk dalam hidup kami. Membangun dan mengokohkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita sedang menuju klimaks dalam segala hal. Ya, kalau saudara ikuti apa yang Ibu sampaikan mulai dari akhir tahun kemarin sampai hari ini, kita nggak bisa lagi hidup abu-abu, saudara. Saudara terang atau gelap. Kalau saudara buka YouTube lebih ngeri lagi, saudara, judulnya. Dipecat satu, dipecat dua. Ya, dibagi dua, dipecat, saudara. Jadi ini waktu-waktu yang sangat serius. Saya mau tanya begini, seberapa dari saudara yang bersyukur hidup di zaman ini? Oh, nggak semua bersyukur, nggak apa-apa ya. Karena Alkitab berkata, di mana kegelapan, kejahatan makin bertambah, anugerah itu makin bertambah. Jadi apapun boleh terjadi, percayalah anugerahnya itu sangat besar. Kita sedang melihat semua menuju klimaks, baik kejahatan, kedurhakaan, maupun keajaiban. Ya. Saudara, saya ini baca ayat yang sering kali kita baca. Saya yakin kalau saya sampaikan ayat ini, Yohanes 10 ayat 10, banyak dari saudara hafal. Ya, ayatnya bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tiba-tiba Tuhan tuh bilang begini, perhatikan, mencuri itu adalah pencuri. Membunuh itu adalah pembunuh. So, membinasakan adalah pembinasa. Dan Tuhan bilang, hari-hari ini kita akan terus dan terus mencapai klimaks berhadapan dengan pembinasa. Pencuri tetap ada. Pembunuh tetap ada. Tapi hari-hari ini kita sedang berhadapan dan akan terus mungkin sampai face to face berhadapan dengan pembinasa itu. Itu berita sisi sebelah kiri, ya, sisi kedurhakaan, kejahatan. Kejahatan akan memuncak, peperangan akan memuncak. Tetapi sisi sebelah sininya kita baca ayat berikutnya bilang begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Versi Amplified bilang begini. Aku sudah datang supaya mereka mempunyai dan menikmati kehidupan. Dan mempunyai kehidupan itu dengan melimpah sampai penuh, sampai overflow, mengalir keluar. Saudara, kita ini mungkin tahun lalu kita dibawa sama Tuhan ke provinsi-provinsi dan kita melihat bagaimana Tuhan membuat yang ajaib. Saudara harus mengerti, kita akan terus dibawa naik sama Tuhan. Sekarang yang kita hadapi adalah bangsa-bangsa. Dengan segala sepertinya ketidakmustahilan. Sekali lagi, ketika kemustahilan, kegelapan makin meningkat, anugerahnya makin meningkat. Simpel ya, nanti saudara jalan ke depan, hitung tuh ada berapa malaikat kiri kanan saudara. Saudara pelajari satu aja sebulan gak habis. Ini ada 40 setahu saya, ya, 40 malaikat. Artinya keajaiban, kelimpahan, mandat, otoritas akan Tuhan tingkatkan terus. Tapi masalahnya sekali lagi, kita tidak bisa di tengah-tengah. Kita nggak bisa abu-abu, saudara. Kita harus di jalur Tuhan atau dipecat. Saya mau baca dulu satu ayat, saudara. Saya loncat, sebenarnya terakhir tadinya. Tapi menurut saya kita perlu belajar. 2 Timotius 3:14 berkata begini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau telah terima dan engkau yakini. Dengan, ini saudara yang penting, selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Waktu saya baca ini kok udah aneh ya. Kenapa harus mengingat? Kalau versi New Living Translation bilang begini. Engkau harus tetap setia kepada hal-hal yang diajarkan kepadamu. Engkau tahu mereka itu adalah benar yang diajarkan.
Kamu tahu kamu bisa trust. Dia yang mengajarkan kepadamu. Saudara, yang disampaikan di sini khususnya oleh ibu, saudara itu pengajaran yang sangat kaya. Saudara bisa trust. Bukan hanya pengajarannya, bahkan you can trust those who taught you. Pengajarnya ini bisa dipercaya. Ya, saya dapat privilege lah ya saudara ya. Kenal ibu ini sudah sejak kapan ya Bu? Lupa saya. 1988, bayangkan saudara. Ya, saya ingat saya ketemu ibu di persekutuan pakai jas merah. Tidak akan pernah saya lupakan. Mungkin jasnya udah gak ada saudara ya. Masih langsing. Beliau tetap manusia, pasti buat salah. Pasti buat salah. Tapi bisa dipercaya. Saya mau berkata kepada teman-teman pemimpin saya, ayo tetapkan hati. Masuk dalam jalurnya Tuhan. Pasti ada suara-suara saudara. Dan iblis akan menunjukkan fakta demi fakta. Sekarang saya punya senjata, saya bilang, please diam, shut up. I can trust her. Saya bisa percaya dia. Saya bisa percaya saudara-saudara saya. Mereka buat kesalahan betul. Mereka mungkin tanda kutip sepertinya mengkhianati. Tapi kita ini sudah jalan bersama. Saudara enggak bisa saudara. Kita harus di jalur. Masa sih kita lebih percaya orang di luar yang mungkin kita baru dengar 2-3 kali. Daripada orang yang sejak 1988 yang mengambil orang cupu. Ngerti ya saudara? Saya dari sebagai contoh supaya nggak tersinggung. Ya. Yang orang nggak anggap, bahkan ibu ngomong sama saya begini loh. Saya heran sama Tuhan ya. Ada banyak orang jauh lebih baik, lebih keren, lebih pintar dari kamu. Tapi Tuhan pilih kamu. Ada banyak orang lebih hebat dari kita saudara. Kalau saya dan saudara ada di sini, ini tempat terbaik. Salah satu yang saya selalu kangen saudara kalau saya kemana-mana, ya cuma di sini sebenarnya. Saya juga. Ya. Ini home sweet home. Saudara boleh pergi kemanapun, katanya tempat yang lawatan, tetap ada sesuatu yang hilang. Saya nggak tahu, Tuhan itu kalau lihat Mahanaim, jatuh cinta. Kamu harus tetap setia pada hal-hal yang diajarkan kepadamu. Engkau tahu, saudara harus tahu. Mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Saya berdoa hari ini kita menyatukan kekuatan lebih lagi. Saudara, kejahatan semakin mengerikan. Tuhan memahkotai tahun dengan dengan keajaiban. Masuk dalam jalurnya Tuhan. Masuk dalam perkenanannya Tuhan. Kata memahkotai juga punya arti dia memagari. Dia memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Dia memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Dan bukan cuma itu, ayatnya bilang begini. Jejakmu mengeluarkan lemak. Itu kenapa saya berkata ikuti jalur, ikuti jejak. Karena disitulah engkau akan ketemu kelimpahan-kelimpahan. Kelimpahan bukan cuma duit saudara. Termasuk kesehatan, mandat, otoritas, pewahyuan, malaikat, saudara sebutlah semua. Kita ini terlalu kaya sebenarnya. Ya, saudara keliling gedung ini aja, ambil satu saudara pelajari sebulan gak habis. Nah, tapi ada terjemahan bagus begini, berkata begini. Itu adalah jalur dari, itulah Tuhan memahkotai tahun itu dengan tuaian yang melimpah. Semakin sulit, semakin banyak tuaian. Amin. Saya ulangi. Tuhan memahkotai tahun dengan a bountiful harvest. Dengan tuaian yang sangat melimpah. Dan bahkan dikatakan begini. Tracks dari roda keretanya menghasilkan fatness. Itu bicara kelimpahan. Itu bicara urapan. Ini ayat gak bisa hilang saudara dari kepala saya. Kamu mau pilih yang mana hari-hari ini?
Mau melihat kenyataan dunia dengan semua kondisi yang ada, atau mau masuk dalam jalurnya Tuhan, dan Tuhan berjanji memahkotai tahun ini 2021 dengan kebaikan dan jejaknya yang harus kita ikuti, menghasilkan lemak, urapan, kelimpahan, semuanya. Nah, tapi kalau sudah baca di Mazmur 65 ayat 2 dan seterusnya, itu ada yang menarik, saudara. Katakan begini, Engkau Tuhan yang mendengarkan doa. Ini tahun-tahun kita harus apapun, saudara, kita ini harus libatkan Tuhan. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ada terjemahan berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, be earnest and diligent in prayer. Bersungguh-sungguhlah dan disiplinlah, rajinlah dalam berdoa. Walaupun seringkali caranya tidak seperti yang kita ingini. Sebab itu saya punya iman, saudara, ke bangsa-bangsa. Kalau untuk pergi ke sana aja mengunjungi saudara, Tuhan bantu. Apalagi ini mandatnya Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara bersemangat menerima mandat Tuhan. Dan ingat saudara, yang akan saudara hadapi adalah musuh saudara. Ayat yang kedua berkata, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Ini hari-hari biasakan terus datang sama Tuhan. Mungkin ini sesuatu yang seringkali saudara dengar. Tapi ini harus menjadi habit, saudara. Harus menjadi sebuah kebiasaan. Dan ayatnya menarik dikatakan, bahkan bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Terjemahan bahasa Inggris katakan gini, biarkan dia purge, purge itu mengorek, saudara. Semua iniquity di dalam hidup kita. Ya. Baru dikatakan kiranya, kemudian berkata berbahagia orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Saudara, untuk dekat kepada Tuhan, jalan memang sudah terbuka. Tapi seperti yang Kak Leo saya sampaikan, tubuh kita, jiwa kita ini perlu menyesuaikan. Makanya kadang-kadang kita harus nyembah, harus muji cukup lama sampai tubuh dan jiwa kita ini sinkron dengan roh Tuhan. Tapi Alkitab berkata berbahagialah orang yang engkau pilih, saudara dan saya adalah orang yang terpilih. Dan disuruh mendekat kepada Tuhan. Baru saudara akan menikmati ayat 11. Tahun ini Tuhan memahkotai dengan Tov. Dan jejaknya mengeluarkan lemak. Oke, satu lagi sebelum saya kasih sama Nancy ya. Satu lagi. Saudara. Ini bagi dua soalnya, jamnya dibagi dua. Saudara. Yohanes 14 ayat 27. Kalau saudara perhatikan di perjanjian baru, Paulus itu banyak menulis tentang damai sejahtera. Tentang Tuhan sebagai Jehovah Shalom. Dan anehnya di Roma 16 dikatakan gini, kiranya Allah damai sejahtera, bukan Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, yang segera menghancurkan iblis di bawah kaki. Kenapa saudara? Ya, kalau saudara baca di Lukas 13 ayat 20 sekian, kalau nggak salah bilang begini, manusia akan mati ketakutan. Nah, kata ketakutan di situ artinya teror, saudara. Dan tanpa sadar orang banyak sedang diteror. Dan yang hilang apa saudara? Damai sejahtera. Dan teror ini akan meningkat. Tapi Alkitab berkata Jehovah Shalom segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Nah, ayatnya bilang begini ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Saudara jaga, kita harus jaga inner peace itu. Damai yang gak bisa diambil oleh dunia ini. Nah, ayatnya bilang begini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau saudara perhatikan semua terjemahan bahasa Inggris ada satu kata yang hilang. Kata let.
let not your heart be troubled. Beda saudara, satu kata perintah, jangan gelisah. Satu bilang begini, jangan biarkan hatimu gelisah. Beda, artinya begini, kita ini yang menentukan saudara. Kita izinkan teror, intimidasi masuk, atau kita tolak itu. Apapun jangan biarkan, apapun. Saya belajar, saya orang yang gampang terpengaruh lah aslinya. Tapi saya belajar ini Tuhan, aku mau inner peace ini. Apapun tidak boleh mengganggu, apapun yang di luar. Apapun perkataan orang, apapun kondisi seberapa parah pun, tidak boleh mengganggu damai yang Tuhan sudah berikan buat kita. Itu terlalu mahal dan precious. Hari-hari saya yakin lah Bapak Ibu baca berita akan begini, akan begitu. Bahkan sudah gak tahu mana berita yang benar dan gak benar. Kembali kepada inner peace. Damai yang Tuhan kasih. Itu sangat penting saudara ya. Nah bagaimana supaya inner peace itu tetap ada? Ibrani 4 ayat 3 berkata begini. Sebab kita yang beriman atau kita yang percaya akan masuk ke tempat perhentiannya. Saudara menarik kata percaya itu, saya diskusi Ibu Ella dapat sesuatu yang menarik. Bukan hanya percaya, trust dan sebagainya, tetapi walk to the right hand. Jadi percaya itu bukan pasif saudara, berjalan ke arah tangan kanan. Tangan kanan Tuhan itu bicara keperkasaan. Daud berkata, Tuhan berdiri di sebelah kananku. Ini waktunya kita percaya dan masuk dalam restnya Tuhan. Bukan berarti tidur nganggur, enggak. Saudara percayalah akan banyak kerjaan. Akan banyak yang harus kita lakukan. Ya, puasa berantai, ya, doa ditabut. Dan banyak lagi, percayalah akan semakin banyak. Tapi jangan biarkan rest, iman, damai itu hilang dari hidup kita. Sekali lagi semua akan menuju puncak. Tapi kalau kita ada di dalam jalurnya Tuhan, ini tahun Tuhan memahkotai dengan kebaikannya. Tof dan jejak-jejaknya mengalirkan minyak. Tuhan Yesus memberkati.